Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hasanah. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 4 Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai konseling anak jalanan. Saat melewati jalanan kota, pasti mata kita kerap melihat anak-anak jalanan yang berada di pinggir-pinggir jalan. Jadi, pengertian anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa secara fisik maupun psikisnya, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, Children of Street. Jadi, Children of Street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerjaan di jalan dan masih memiliki hubungan dengan orang tuanya. Yang kedua, ada Children of the Street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa masih punya hubungan dengan orang tuanya, namun frekuensi pertemuan mereka sangat jarang. Yang ketiga ada Children from Families of the Street, yakni anak-anak yang terlahir dari keluarga yang memang dari dulunya sudah hidup di jalanan. Kehidupan anak jalanan. Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal di mata hukum. Anak jalanan yang seringkali dikatakan orang sebagai alat pencari uang bagi kaum premanisme ternyata mempunyai hak dan kewajiban. Berbeda dengan anak-anak yang hidup serba berkecukupan, mereka mampu dan pasti mendapatkan apa yang mereka inginkan dan impikan. Mereka pun dapat terwujud meskipun tidak banyak. Menurut Muhammad Farid, tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normatif yang ada di masyarakat. Anak jalanan berkembang dalam tekanan dan stigma atau dicap sebagai pengganggu masyarakat. Anak-anak yang hidup di jalanan akan sangat rawan tertabrak kendaraan, hidup di lingkungan yang kotor, bahkan bisa dikatakan menghirup polusi udara setiap hari. Faktor ekonomi yang tidak mendukung merupakan suatu penyebab dari anak terjerumus dalam dunia anak jalanan. Ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi menyebabkan pertikaian, perceraian, bahkan pertengkaran yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu faktor yang menyebabkan anak untuk terjun ke dunia jalanan. Jika hubungan anak dan orang tuanya tidak harmonis, maka anak itu akan mencari kesibukan di luar rumah dan enggan untuk pulang ke rumah. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan, karena orang tua harus mengarahkan bagaimana bebas yang baik dan mana bebas yang buruk. Dan anak tidak boleh terlalu dikekang agar ia merasa lebih nyaman.
dari teman ini juga dapat memicu anak terjun ke dalam dunia anak jalanan. Karena anak-anak memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru itu sangat mudah terangsang. Agar penanganan dan upaya perlindungan pemberdayaan pada anak berjalan dengan baik, yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk duduk bersama berdiskusi untuk mencari jalan terbaik bagi anak-anak jalanan. Menurut Tata Sudrajat, beberapa pendekatan yang biasa dilakukan oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan anak-anak jalanan adalah yang pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal. Kemudian para street educator datang kepada mereka untuk berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. Yang kedua adalah center based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Yang ketiga, community based, yakni model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah agar anak tidak masuk dan terjerumus dalam keluarga kehidupan jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. Dengan adanya pendekatan-pendekatan tersebut, lembaga yang bergerak untuk mensejahterakan masyarakat dapat menggunakannya dalam upaya mengurangi penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh anak jalanan. Indonesia masih membutuhkan penerus-penerus bangsa guna memajukan negara kita. Sebagai calon konselor di masyarakat, hendaknya kita menyiapkan diri dengan ilmu untuk bekal kita agar kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para konselor yang sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk negara ini. Sebagaimana hadis mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad At-Tibrani Ad-Durukuni. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.